Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka pemaparan materi sebagai pangkat tugas dari guru penggerak. Saya selaku pemateri izinkan menyampaikan susunan acara sebelum acara dimulai. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua kata sambutan dari pemateri sekaligus pemaparan materi, ketiga sesi tanya jawab sekaligus umpan balik dari audiens, keempat penutup dan doa. Baiklah, untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Baiklah, acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari pemateri sekaligus pemaparan materi kepada Ibu Sri Hartanti MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Pertama-tama puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini beliau memberikan saya nikmat sehat sehingga saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kalau soal perkenalan sepertinya sudah tahu Bapak Ibu, jadi saya tidak akan memperkenalkan diri di sini. Mungkin untuk adik-adik yang baru akan saya memberitahu, yaitu dulu memang saya mengajar di sini adik-adiknya, tetapi sekarang penempatan P3K-nya tidak di sini, seperti itu. Tujuan saya di sini adalah ingin berbagi pengalaman dan ilmu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak yang berjudul Budaya Positif. Nanti di sini saya akan memaparkan materi. Setelah memaparkan materi, ada banyak ilmu di sini serta pengalaman, dan juga nanti akan kita diskusikan bersama. Dan ada di sesi terakhir di umpan balik kita berbagi pengalaman dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan mencari saran, terus solusi serta pengalaman yang didapat dari Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Sebelum saya memulai materi yang akan saya paparkan tentang budaya positif, saya akan memperkenalkan diri, bukan berdasarkan tempat saya tugas. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kota Palembang, yang lebih kurang sudah berjalan dari bulan Juni kemarin. Jadi sudah lebih kurang 2 bulan. Insya Allah kalau tidak ada halangan dan rintangan, semuanya lancar, bulan 12 itu habis, Bapak Ibu. Mohon doanya semoga pendidikan guru penggerak saya berjalan lancar sampai akhir nanti, Mungkin itu saja kata sambutan dari saya, dan pengenalan sedikit tentang saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, seperti sudah ada di layar, pemaparan saya tentang budaya positif, Di sini ada nama dan angkatan saya dalam guru penggerak Kota Palembang. Dilihat dulu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Itu dikemukakan oleh Stephen R. Covey.
perubahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, dari kata-kata Stephen R. Covey ini indah sekali, ya. Rubahlah, ada kata-katanya, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Biasanya kita suka punya paradigma sendiri tentang dunia, tetapi begitu kita berada di lingkungan luar, ya, paradigma pemikiran kita tuh bisa berubah. Karena kenapa? Bukan dipengaruhi karena lingkungan, karena kita saling berbagi. Di luar itu banyak sekali pengalaman serta ilmu, ya, serta penemuan-penemuan baru yang bakalan kita dapatkan. Di sini ada stimulus respon dengan teori kontrol. Realitas atau kebutuhan kita sama. Memang kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi stimulus respon dengan teori kontrolnya itu berbalik, ya. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi kadang kita berpikir si A itu begini, belum tentu orang lain berpikir begitu, ya. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi bukan orang lain yang bisa mengontrol diri kita, hanya kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita hanya bisa mengontrol diri kita, tapi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang dan kalah. Model berpikir menang. Biasanya kita menang kalah adalah, tapi kalau teori kontrolnya, model berpikir itu menang, ya, tetap menang. Boleh, terima kasih. Lanjut. Disiplin masih tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, ya. Ini teori kontrol dari Dr. William Glasser. Oke. Kita berdoa, siapa tahu selanjutnya nanti mungkin kita bisa menempuh pendidikan menjadi dokter. Ilmu dulu mengontrol diri. Yang pertama, ilusi diri mengontrol diri. Kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, lebih cenderung kalau kita dewasa ini, kebanyakan kita suka memaksakan. Ini perubahan paradigma belajar. Di situ ada gambar perubahan paradigma belajar. Oke,
pribadinya. Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, teladan, sikap merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469. Jadi disiplin itu kita sebagai contoh dulu menjadi teladan untuk orang lain. Baru kita bisa mengimplementasikan disiplin untuk orang lain. Kemudian lanjut masih tentang disiplin positif dari nilai-nilai kebajikan universal. Maka nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perubahan memiliki suatu tujuan. Jadi kalau kita ada perubahan dari diri kita berarti kita memiliki tujuan. Contoh, saya mau berubah untuk menjadi orang yang lebih baik. Berarti tujuan kita apa di sini, Bapak Ibu? Saya pengen menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Berarti kita berubah, pengen berubah. Jadi ini berarti ada tujuan yang ingin kita capai, menjadi pribadi yang baru atau lebih baik lagi. Lanjut, Diane Dawson pada tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Berbeda dengan yang dikemukakan dengan Dr. William Glasser pada 2000, Glasser ini mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan, maka seseorang memotivasi intrinsiknya, ya, sehingga bisa menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan. Ya. Masih tentang teori motivasi, dukungan dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu ada motivasi, kata motivasi, ada kata dukungan, penghargaan dan restitusi. Di sini akan kita kaji satu persatu. 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Yang pertama saya jelaskan dulu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada rasa ketidaknyamanan atau hukuman. Selama ini, ya, terkadang kita ego dengan diri kita sendiri, suka memberikan sesuatu. Realnya, ya, sebenarnya saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini banyak sekali ilmunya Bapak Ibu. Bukan salah ya, pemikiran kita bukan salah selama ini, tetapi kita belum memahami saja. Biasanya siswa yang membuat kesalahan itu ada hukuman, tapi ada hukuman dari kita. Ternyata ada cara yang lebih tepat, ya, dari kita selama ini. Dari apa yang kita pelajari nanti ketemu restitusi, ya, disinilah akan diperjelaskan bagaimana cara paradigma kita selama ini sebagai seorang guru. Ya, ini ada pertanyaan reflektif, ya. Ini ada kasus dulu. Yang pertama, Anton kurang menguasai pelajaran matematika. Ini kasus Bapak Ibu, ya. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Krishna menanyakan pertanyaan, Anton menjadi gugup
hidupnya. Oke, sebelum saya ke pertanyaan, terkadang kalau kita menghitung siswa di kelas, ya, kita lupa anak itu tidak secara langsung itu dibeli sama teman-temannya, ya. Nah, di sini tindakan yang kita lakukan itu kurang tepat, Bapak Ibu. Bukan berarti salah kalau kita pendidik ini, alhamdulillah apa yang kita ajarkan dengan siswa itu benar, tetapi ada yang kurang tepat saja. Oke. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Krisna terhadap Anton? Lalu mengapa? Coba Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Krisna terhadap Anton? Coba Bapak Ibu. Tidak setuju, Bapak Berian. Tidak apa-apa Berian, kita saling share. Ya. Perkenalkan aku bilang, saya ini terima kasih Bu Lila, betul sekali jawabannya ya. Adakah yang lain yang ingin menambahkan mungkin dari saya? Boleh. Baiklah, sedikit menambahkan dari saya. Sebelum perkenalkan, nama saya Gisela. Menurut pendapat saya di sini, saya tidak setuju dengan tindakan Pak Krisna karena anak yang tidak semua anak punya gaya belajar yang sama. Anak kita mungkin gaya belajarnya lebih ke auditorium, itu benar.
konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, dari kasus ini yang dilakukan dari Pak Krisna ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman tepat sekali ya. Ini berarti adalah hukuman. Oke, lanjut ini. Selanjutnya minta tolong. Nah, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ketiga ini sangat berkaitan. Hukuman adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau siswa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya, hukuman itu berarti hanya satu arah dari kita, sedangkan siswa hanya menerima. Tidak ada kita melibatkan siswa. Diajak diskusi tadi tidak ada. Konsekuensi apa sih? Konsekuensi itu konsekuensi adalah terencana atau tidak disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi jelas sekali perbedaan konsekuensi dan apa itu hukuman. Oke Bapak Ibu, biar tidak ngantuk ya, saya sendiri dulu
membuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan kelima jadi manajer. Jadi nanti kelima ini kita posisinya ada di mana ya? Nanti ada contoh video dari saya ya tentang restitusi ini. Perilaku bakal negatif, penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, membuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Kalau kita dalam atau siswa, makanya jangan tidak kumpul. Berarti kita berkata kasar, berarti kita sebagai penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Nah, kalau tidak buat PR, konsekuensinya nanti tidak lulus. Nah, jadi dia merasa bersalah jelek. Ya, gitu. Terus teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi kita akrab dengan siswa. Kita menanyakan, aku tidak buat PR. Dia bercerita, Bu, saya mau curhat. Nah, jadi kita menjadi seorang teman bagi siswa kita. Memantau, menghitung dan mengukur. Kita pantau. Dari masalah anak itu kita sebagai pemantau, ya. Dari masalah anak kita hanya mengamati, memantau, dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya seperti apa? Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Itu contoh-contohnya. Hasilnya dari penghukum memberontak, anak itu menjadi pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Dari membuat rasa bersalah itu memungkinkan, menyangkut dan berbohong. Ya, kalau teman kita menempatkan diri kita sebagai teman, ketergantungan karena anak sudah merasa nyaman. Kalau pemantau menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau tidak diawasi, ibu tidak mengawasi. Dan yang terakhir sebagai manajer menguatkan watak dan karakter. Oke. Jadi keyakinan kelas. Ya, kenapa saya menjelaskan keyakinan kelas? Itulah perlunya kita, ya. Mungkin ada bapak ibu guru di sini jadi wali kelas. Ada bapak ibu. Nah, ini bisa kita terangkan dengan anak kita. Dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak pengambilan kelas saja? Nah, keyakinan kelas, ya, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi kita ajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Bagaimana mungkin seperti ini? Saya akan berbagi pengalaman. Kita tanya anak-anak, menurut anak-anak apa sih
lakukan. Contoh keyakinan kelas 5, datang tepat waktu, mengucapkan salam ketika masuk ke dalam kelas, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, selalu berpikir positif. Nah, contoh ada, Miss, dia tidak ngerti nama bapak aku terus, Miss. Berarti perilaku ini negatif. Kita balikan lagi. Lihat keyakinan kelas kita apa. Menghargai dan menghormati antar sesama, yang galak saling ganggu. Apa itu? Ya. Jadi inilah manfaat dari keyakinan kelas. Lanjut keyakinan kelas ini contohnya saya masuk keyakinan kelas bersama anak-anak di kelas, dan keyakinan kelas 6B ya, disiplin datang ke sekolah tepat waktu. Sebenarnya bagusnya ditempel Bapak Ibu ya, ditempel. Berhubung saya memaparkan, jadi saya buat dalam bentuk kanvas saja. Bersikap baik dan jujur, senyum, salam, sapa, sopan, santun, 5S ya. Jadi salam, sapa, sopan, santun, senyum ini harus ada dalam lingkungan sekolah. Saling menghormati dan menyayangi antara sesama teman dengan guru juga. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Usahakan Bapak Ibu kalau sebelum pulang, jangan anak langsung pulang, berdoa dulu. Ya, kita terapkan nilai rally di sekolah. Ya, anak yang memiliki agama lain, keyakinan lain, bisa berdoa menurut kepercayaannya. Selalu mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih. Ini sifat Bapak Ibu, ya. Biasanya ini kebiasaan ini sudah hilang. Anak-anak kadang mbak Yoi kita sapu, tapi tidak ada kata tolong. Setelah kita ambilkan, ada nggak bilang terima kasih? Jarang sekali sekarang ini, ya. Terus bersenggol, ya coba ya. Aku tidak sengaja juga, tidak pakai kata maaf. Padahal 3 kata super inilah itu simpel, tapi sangat bermakna. Dan terakhir, memperhatikan saat guru menjelaskan. Jadi Bapak Ibu guru hebat, itu bisa nanti membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Ini adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi inilah yang kita gunakan apabila kita menemukan kasus di dalam pembelajaran. Coba kita lihat dulu apa sih makna dari segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi anak itu kita ajak dialog dulu. Segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama langkahnya menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Keyakinan ini apa? Keyakinan kelas tadi, ya. Bapak Ibu, lanjut Bunda. Segitiga restitusi. Validasi kebetulan, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Oke, dari validasi kebetulan, lihat kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu contoh pertanyaannya. Menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita tidak sempurna. Kita sebagai guru saja pasti banyak melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Bukan siswa saja. Ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ada selain Mei yang sebelah tadi. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Contoh satu-satu disiplin positif. Kita tonton videonya.
mungkin kita yang BK atau yang tidak ada di rumah, hanya kita berdua dengan anak-anak. Di sana kita tanyakan, apa dulu penyebabnya dia datang terlambat? Karena dia ini terlambatnya bukan sekali, tapi berkali-kali. Tadi kita dengarkan alasannya karena tidur larut malam katanya. Sering tidur larut malam, jadi bangunnya kesiangan. Setelah itu ya kita tanyakan kepada anak apa kesalahannya. Jangan kita yang menghukum. Kita tanya, ajak dialog. Kesalahan anak sudah tahu karena apa alasannya datang terlambat. Kita dengarkan dulu penjelasannya. Sudah kita dengar penjelasannya, kita menuju ke keyakinan kelas tadi, Bapak Ibu. Itu kan kesepakatan kita, bukan kita. Jadi kita kembalikan. Masih ingat gak? Nah, apa keyakinan kelas kita? Kalau dia tidak ingat, kita ambil keyakinan kelas, kita lihat, kita buatnya bersama-sama, diskusi. Nanti dia tahu, oh iya katanya datang tepat waktu. Berarti di sini sikap positifnya ada di situ. Berarti gimana anak-anak? Jadi bukan kita Bapak Ibu yang menentukan. Jadi apa anak-anak? Jadi dari video ini katanya untuk selanjutnya saya tidak akan datang terlambat lagi, Bapak Ibu. Insya Allah untuk selanjutnya begini terus kita implementasikan. Dari tanggapannya, lanjut lagi video selanjutnya. Nanti ada tanggapan karena terkendala suara. Ini kasus yang kedua.
Setelah dari tanggapan anak-anak kita berdua tadi, mungkin itu saja pemaparan dari saya ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah. Jadi ya saya mohon ampun ya. Sebelum saya menutup pemaparan dari saya, kita eye breaking dulu Bapak Ibu. Saya juga nggak bisa sebenarnya, cuma ada video di sini ya. Video yang lagi di breaking itu yang pilih bersela. Ya, sambil tutup kita lihat berdasarkan videonya saja. Oke Bapak Ibu, sedikit masukan ya mungkin dari saya. Karena kita ini sekarang kan tidak lagi mengajar dengan kurikulum 13. Jadi usahakan kita di kelas itu membuat kelas lebih hidup dan lebih menarik lagi. Sama seperti kita Bapak Ibu, kadang-kadang kita ngantuk, capek, apalagi belajar dari masuk jam 7 pulang jam setengah 2. Dari berapa jam kita mengajar itu, usahakan kita memberikan ice breaking biar anak itu lebih semangat lagi. Oke, sekian mungkin dari saya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Pembelajaran itu. Baiklah, terima kasih kepada pemateri sebagai tugas dari guru gerak. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, mari kita beri aplaus dulu Ibu Sekretariat. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab atau umpan balik dari audiens. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau memberikan sedikit tanggapan untuk materi kita hari ini, kami persilakan. Ada Ibu Mei, silakan jika mau bertanya, kami persilakan. Izin Bapak Ibu semuanya, izin bertanya kepada Ibu Guru yang luar biasa. Tadi kan kita sudah membahas tentang restitusi ya, di mana ada alternatif restitusi, di mana ada konsekuensi kesadaran terhadap anak. Jadi konsekuensi itu kan dari anak dan yang ke anak sadar. Nah, pada faktanya anak yang sudah menginjak ke peralihan dewasa remaja ini
apabila ada anak yang selalu melanggar dan terus melanggar. Tapi kalau dari pemaparan tadi kan hanya kita berikan paling positif, cuman keyakinan, ditanya jangan lagi, tapi masih terus-terusan karena cuma hanya seperti itu, tapi tidak ada hukuman dari kita, ya maksudnya itu apa? Jerah. Nah, bagaimana kalau yang itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Nungun atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Mei dulu. Pertanyaan tadi, kalau kita mengajar di anggaplah bukan anak SD, kalau anak SD kan menurut anak SD, SMP itu apa yang bilang gurunya pasti dia mau mengikuti. Tetapi kalau di tingkat remaja ini ke dewasa lah Bapak Ibu ya, itu kita memiliki kesulitan. Makanya di sini kan ada beberapa posisi kontrol restitusi. Nah, kita pilih dulu yang mana yang tepat untuk menempatkan diri kita. Kalau yang menghukum sepertinya tidak masuk karena remaja. Yang ada itu diadang balik. Benar tak Bapak Ibu? Kita yang diadang ya kita yang diadang. Ya, kalau membuat orang merasa bersalah itu kayaknya karena dia ingin menodai jati dirinya. Ya, kalau anak yang masih menodai jati dirinya, ibaratnya tindakan dia selalu benar, orang lain itu salah. Ya, kalau memantau, kalau tidak dipantau berarti dia begitu tidak begitu memantaunya. Jadi terserah pada saat ibu itu ngomong tindakan kamu itu bagaimana anak? Hari ini saja berubah, besok dia bertingkah lagi. Manajer, apalagi kita sebagai manajer atau pemimpin, jadi yang lebih tepat itu adalah teman. Kita memposisikan diri kita dulu sebagai teman kepada anak tersebut. Dari teman inilah, ya, pasti dia akan dekat dengan kita, dia merasa nyaman, ya. Ini pernah terjadi karena dulu ya, saya mengajar di SMK itu mengajar anak TDSM. Luar biasa Bapak Ibu, anak TDSM itu dari 30 orang itu paling masuknya kadang separuh tidak, ya. Jadi bagaimana? Saya berpikir bagaimana biar anak itu mau atau nurut sama saya. Anak ini tidak bisa dikerasi. Jadi saya memposisikan diri saya sebagai teman, ya. Alhamdulillah selama saya mengajar 1 tahun ke depannya, ya, anak TBSN ini tidak ada konflik apapun atau dia sering tidak masuk, yang terlambat pun alhamdulillah tidak lagi, ya, karena merasa teman. Ibaratnya kadang-kadang malu-malu kadang cetan sama anak, ya. Nah besok jangan datang besok jangan telat datang ke sekolahnya, atau kalau suka begadang, ya, dibatasi. Ibaratnya anak itu tidak merasa nyaman dengan saya. Anggaplah kalau saya bilang sekolah kaki B itu, ya, jangan deh hanya selalu ngisi sampai mereka merasa nyamannya pada saya. Jadi lebih tepatnya tadi kalau kita mengajar anak remaja tingkat SMK atau SMK, ya, kalau ada anak yang bermasalah itu kita posisikan diri kita sebagai teman Bapak Ibu. Mungkin itu bedanya, ya. Dari teman dia merasa dengan kita dekat, pasti ada permasalahan apa, dia memberitahukan kepada kita. Insya Allah pengajaran di dalam kelas juga, kalau dia tidak menganggap kita teman dan nyaman, insya Allah anak itu tidak akan berbuat macam-macam istilahnya, tidak akan tidak tertib atau tidak mematuhi peraturan di kelas, seperti itu, ya. Jadi itu begini. Lanjut ke pertanyaan dari Pak Nungun tadi, bagaimana kalau anak itu terus, ya, sudah kita lakukan langkah restitusi ini tapi terus. Jadi kita ajak pendampingan yang lebih inklusif lagi Pak Nungun, ya, bimbingannya kita melibatkan orang tua di sini
melihat, terus memperhatikan serta meniru dari permasalahan dia tersebut. Oh, benar nggak apa yang saya lakukan seperti itu? Jadi itu saja Pak Guru. Oke, saya kembalikan ke Baiklah, terima kasih kepada Ibu Sri Hartati selaku materi dan Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir pada acara kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu, kami silakan. Sebelum kita menutup acara pada hari ini, pada baiknya kita berdoa bersama. Yang saya pimpin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil qulubi wa dawaiha wa afiqil abdana min qaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbil firli rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, sekali lagi saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan waktu pada Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir pada